Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Novi di pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang Ramadan Mubarak. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan. Oke, kita mulai saja ya. Oke, mengapa sih kita harus berpuasa? Telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kutiba di sini yaitu artinya diwajibkan. Wajib bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan kita akan berdosa. Lalu di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Di sini, takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian, di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Wah, lalu apa sih puasa itu sendiri? Di sini puasa adalah ada dalam dua arti. Yang pertama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sesuatunya itu apa? Seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, dan juga menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Lalu, menurut ajaran agama Islam, yaitu puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Lalu apa saja ketentuan-ketentuan puasa itu? Ketentuan-ketentuan puasa ada 3. Yang pertama, ada syarat wajib puasa. Yang kedua, ada syarat sah puasa. Dan yang ketiga, ada rukun puasa. Syarat wajib puasa yaitu artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Apa sajakah syarat wajib puasa itu? Yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Tetapi mereka harus dibiasakan agar terbiasa sejak dini untuk berpuasa. Jadi, ketika sudah dewasa, mereka akan terbiasa dan tidak kaget lagi untuk berpuasa. Yang ketiga, ada kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya orang yang sakit-sakitan, orang yang sedang sakit, atau lemah karena tua boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Lalu apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya yaitu 1 mud. Apa 1 mud itu? 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan.
Lalu yang kedua ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang maka puasanya itu sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Yang kedua yaitu berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah puasanya. Bagaimana dia mau berpuasa jika dia saja tidak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Lalu yang ketiga ada mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat ada suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Tetapi mereka wajib mengganti puasa di hari lain setelah mereka selesai haid atau nifas. Yang kelima itu ada dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha dan hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Haji. Yang ketiga itu ada rukun puasa. Rukun puasa di sini ada 2. Yang pertama, berniat yaitu menyengaja puasa Ramadan. Yang kedua, yaitu menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini ada niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan masih ingat tidak nih? Niat puasa Ramadan di sini adalah nawaitu sauma godin an adai fardhu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dibacanya sebelum imsyak. Jagalah puasa jangan sampai batal dan rusak. Yang dapat membatalkan dan merusak pahala puasa. Di sini ada yang membatalkan puasa. Jadi puasa tersebut benar-benar batal. Ada juga di sini merusak pahala puasa. Yang dimaksud merusak pahala puasa ini, puasanya tidak batal, tetapi pahalanya akan berkurang atau rusak. Yang membatalkan puasa yaitu pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja boleh tidak, Bu? Kalau tidak sengaja boleh melanjutkan lagi puasanya. Tetapi ketika kamu sudah ingat kalau kamu sedang berpuasa, kamu harus melanjutkan langsung puasa tersebut. Jangan sampai kamu sudah ingat puasa, kalau hari ini puasa, tetapi kamu tetap meneruskan makanan atau minum tersebut. Itu baru membatalkan puasa. Jadi kalau bagi yang lupa, boleh langsung melanjutkan puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Maksudnya, muntah dengan sengaja itu kamu sengaja memasukkan jari-jari tangan kamu ke dalam mulut, menusuk-nusuk ke kerongkongan yang membuat kamu muntah. Itu adalah membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan pada wanita. Datang bulan atau haid atau melahirkan pada wanita ini tidak sah dalam berpuasa. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedua ini merusak pahala puasa. Pahala puasa itu akan rusak apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Perbuatan tercela itu maksudnya yang seperti apa, Bu? Perbuatan tercela itu misalkan meledek teman, atau memukul, atau bertengkar, atau berkata kasar. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan juga haus, tetapi juga menahan nafsu, menahan berbicara kotor, atau berbicara yang tidak baik. Jika kamu
berpuasa tetapi masih suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, suka meledek teman, berarti sama saja kamu merusak pahala puasa kamu. Tetap kamu masih berpuasa, tidak batal, tetapi kamu hanya mendapatkan lapar dan juga haus saja. Pahalanya itu akan rusak. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berbuat kebaikan. Jadi dalam berpuasa ini, dalam puasa di bulan Ramadan, jangan sampai kita hanya tidur-tiduran saja, tetapi harus melakukan amalan-amalan sunnah di bulan puasa. Apa saja amalan-amalan sunnah di bulan puasa itu? Amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, ada sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, baik laki-laki dan perempuan, berbondong-bondong pergi ke masjid atau musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat witir. Namun pada tahun ini, karena wabah COVID-19, pemerintah melarang orang-orang berkumpul dalam satu ruangan. Maka kita bisa sholat tarawih berjamaah di rumah bersama ayah dan juga bunda. Yang kedua yaitu ada tadarus Al-Quran. Memperbanyak tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Nah, pahala mengaji di bulan Ramadan ini berlipat-lipat dari pahala ketika dilakukan di bulan lain. Dan pahala tersebut dihitung per Allah dari hurufnya, bukan jumlah surat yang dibaca. Jika di bulan lain mendapat pahala per hurufnya ialah 10 kebaikan, di bulan Ramadan bisa berlipat hingga 700 kali sesuai dengan niat dan usahanya untuk menjaga hati dan Islam agar ikhlas dan tenang. Di sini menurut hadis Muslim telah dikatakan bahwa semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya, yaitu satu kebaikan akan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali puasa, sesungguhnya itu untukku, dan aku yang langsung membalasnya. Hambaku telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku." Lalu, yang ketiga, ada memperbanyak sedekah. Baiklah, cukup sekian pembelajaran jarak jauh hari ini bersama Bu Novi. Selanjutnya silahkan kerjakan LK yang telah diberikan oleh Bu Guru. Oke, tetap semangat anak-anak di rumah dan jaga kesehatan selalu. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.